Halo semuanya, apa kabar kamu hari ini? Apakah kamu baik-baik saja? Nah, kali ini 1001 akan menceritakan sebuah film tahun 2000-an dengan judul Vertical Limit. Namun, sebelumnya jika kamu belum nonton film ini secara utuh, silakan skip terlebih dahulu karena di video ini mengandung 100% spoiler. Ingat guys, spoiler. Scene pertama membawa kita melihat sebuah pemandangan indah di mana beberapa orang sedang memanjat tebing. Sebuah kelompok pemanjat tebing amatiran mengalami sebuah insiden fatal yang membuat mereka bergelantungan di pinggir tebing. Seorang ayah membuat keputusan mengorbankan dirinya untuk mempertahankan hidup kedua anaknya bernama Peter dan Annie. Atas perintah dan paksaan dari ayahnya, Peter harus memotong tali pengaman untuk keselamatan adik dan dirinya sendiri. Ayahnya yang seorang pemanjat tebing profesional tahu persis mereka bertiga tidak akan bisa selamat jika beban tali terlalu berat. Sejak saat itu, Peter dan Annie mengalami trauma yang mendalam. Peter memutuskan berhenti dari hobi panjat tebing dan memutuskan menjadi fotografer alam liar. Namun, Annie justru menjadi pendaki gunung yang handal. Kejadian itu justru membuatnya semakin menekuni hobinya menjadi pendaki gunung. 3 tahun kemudian, Peter dan Annie dipertemukan kembali di sebuah camp pendakian. Mereka berdua kelihatan canggung ketika berbicara. Annie masih kesal kepada kakaknya yang telah menuruti perkataan ayahnya untuk memotong tali yang menyebabkan nyawa ayahnya tidak selamat. Karena berprestasi, sebuah organisasi besar ternama milik seorang pengusaha bernama Johan, kita beri saja namanya Johan, memperkerjakan Annie sebagai pemandu di sebuah proyek dokumenter pendakian K2, gunung paling tinggi kedua di dunia setelah Everest. Tetapi gunung ini memiliki jalur pendakian yang ekstrim dibandingkan Everest karena cuaca yang berubah-ubah dan susah diprediksi. Annie dijuluki sebagai pendaki perempuan tercepat oleh berbagai media internasional. Prestasinya sering diulas di majalah ternama. Scene berikutnya memperlihatkan 2 orang pendaki sedang berjemur di sinar matahari sambil menikmati minuman ekstra jos kesukaannya. Namanya si Sugi dan si Ono. Oke, lanjut, kita akan segera tahu peran mereka. Sebelum hari pendakian tiba, Johan dan anak buahnya mengadakan pesta dengan minuman ekstra jos. Di tengah kemeriahan pesta, seseorang datang untuk bertanya sekaligus memperingati tentang siklus cuaca tahunan yang sedang tidak bersahabat. Namun, dia ditertawakan orang yang hadir pada saat itu. Siapakah orang tua ini? Kita akan segera tahu tentunya. Keesokan harinya, tibalah saatnya pendakian ini dimulai. Para pendaki dibawa oleh helikopter di kaki gunung K2. Tom sebagai pemimpin, Annie sebagai pemandu dan Johan sebagai pemilik proyek misi dan beberapa pendaki lainnya. Ketika baru saja memulai pendakian, mereka dihubungi oleh tim pengawas di base camp bahwa cuaca buruk sedang terjadi di puncak gunung. Peter, kakaknya Annie, merasa khawatir dan mendesak tim di base camp untuk segera menarik para pendaki. Tom yang memimpin pendakian mengusulkan agar mereka harus kembali. Dari sini perdebatan dimulai. Namun ambisi dari Johan untuk menaklukkan Gunung K2 terpaksa membawa mereka terus melanjutkan pendakian. Johan menginginkan sebuah pengakuan terhebat untuk dirinya ketika kembali. Di tengah pendakian, Skip yang merupakan komando di base camp menyuruh mereka untuk segera kembali sebelum terlambat. Karena ternyata badai besar yang akan datang sangatlah berbahaya. Tetapi si Johan ini masih keras kepala, malah egonya kian bertambah. Pada akhirnya, para pendaki dihadapkan pada insiden longsornya bongkahan salju. Beberapa temannya meninggal ikut terseret salju. Sisanya mereka bertiga, Annie, Johan, dan Tom jatuh ke dalam jurang yang tertutup salju tebal dengan kondisi Tom yang terluka parah. Di sisi lain, Peter dan tim mengalami putus kontak dengan para pendaki. Radio yang mereka gunakan mengalami gangguan. Peter segera mengirim kode Morse yang dulu diajari oleh ayahnya waktu kecil. Akhirnya dia bisa berkomunikasi dengan Annie. Annie pun memberitahu berapa orang yang selamat dan siapa yang masih hidup dari mereka. Wah, salut banget ya sama ayahnya, kasih pelajaran yang berguna banget. Mereka mulai menghitung jumlah perbekalan obat dan makanan yang dibawa, sebisa mungkin menghemat untuk mereka bertahan hidup lebih lama.
Di sisi lain, Peter dan Skip memutuskan untuk melakukan misi penyelamatan dengan merekrut beberapa orang di camp. Banyak dari mereka menolak ikut karena bisa membahayakan nyawanya. Hingga anak buah si Johan menawarkan cek sebesar $500.000 atau setara dengan 7 miliar rupiah. Sugi dan Ono pun mengusulkan dirinya, disusul Monica dan satu orang lainnya yang merupakan teman salah satu korban hilang dari pendakian tersebut. Selain itu, Peter meminta bantuan militer setempat untuk memberikannya 3 bahan peledak guna menghancurkan lempengan salju yang mengurung adiknya. Sebelum memulai misi penyelamatan, Peter dan Skip menemui seorang pendaki senior untuk diajak bergabung. Dan ternyata dia adalah orang tua yang sempat diolok-olok ketika malam pesta tadi. Orang tua ini dulu pernah mengalami masalah yang sama ketika menghadapi badai yang menghilangkan nyawa istrinya. Sampai sekarang, mayat istrinya belum ditemukan dan untungnya dia juga adalah teman baik dari ayahnya Peter. Meskipun begitu, orang tua tersebut menolak ajakan mereka. Tetapi karena dia mendengar bahwa si Johan ikut dan masih selamat di pendakian, orang tua ini pun ikut dalam misi penyelamatan dengan syarat Skip harus standby di camp untuk mengarahkan mereka. Orang tua ini tidak mempercayai orangnya si Johan di camp karena berbeda kepentingan. Dan ternyata misi orang tua tersebut adalah membunuh si Johan yang merupakan dalang dari kematian istrinya dalam misi menyelamatkan si Johan 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu, si Johan ternyata pernah menghadapi masalah yang sama hingga tim penyelamat dikirimkan untuk menyelamatkannya. Johan selamat dengan keegoisannya tetapi tidak untuk tim penyelamat termasuk istri orang tua tersebut. Dan kabarnya Johan adalah penyebabnya, tetapi dia menceritakan kronologi yang berbeda kepada media. Helikopternya pun membawa mereka ke pertengahan gunung dengan sangat dramatis. Helikopter yang mereka tumpangi mengalami turbulence dan hampir membahayakan nyawa mereka. Mereka memulai misi dengan membagi 3 jalur pendakian dengan masing-masing berjumlah 2 orang dan 1 bahan peledak.